Yang terhormat Ibu Sunati selaku Kepala SDN Bumur Grid 1, yang terhormat Bapak Ibu guru semua, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Ibu Orinar Hayatutami selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini sebenarnya adalah suatu rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Namun saya berharap setelah pemaparan materi nanti ada ilmu yang bisa diperoleh untuk kebaikan kita bersama, untuk peserta didik kita bersama, dan juga untuk sekolah peserta kita ini. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, monggo kita SDG dulu ya. Monggo silakan berdiri dulu sebentar saja. SDG-nya yang ringan-ringan saja ya. Oke, nanti kita akan tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi berarti tepuknya satu kali. Nanti tepuk siang agak rame, tepuknya 2 kali. Terus malam, tepuk malam itu kan sepi. Jadi tepuknya tidak bersuara. Bisa dipahami ya? Baik, kita mulai tepuk pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Sebelum ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Oke, siapa yang setuju? Monggo angkat tangan. Tidak ada yang setuju? Berarti jawabannya semuanya setuju ya. Dan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Yang setuju monggo angkat tangan. Ya, Ibu Nabi berarti setuju. Yang lainnya tidak ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju, semuanya setuju ya. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju semua? Baik, disimpan dulu jawabannya. Nanti setelah ini akan saya share ya Bapak Ibu, berbagi materi yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Apakah nanti jawaban dari Bapak Ibu itu akan berubah atau masih tetap di jawaban awal? Baik, sekarang ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya nilai-nilainya ini nilai yang baik atau buruk ya Bapak Ibu? Nilai yang baik. Contohnya, sopan santun, terus disiplin, tanggung jawab, taat aturan, tata tertib. Seperti itu bisa Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, nah konsep inti budaya positif itu adalah perubahan
guru, keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan materi perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru ini, Bapak Ibu? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu kita mengajar itu dengan strategi yang sama, memandang anak itu semuanya sama. Tapi pembelajaran paradigma baru itu kita sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tugas guru itu bagaimana bisa menuntun anak itu untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan artian bahwa anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi sebagai guru, bagaimana kita bisa mengajar anak itu sesuai dengan bakat dan potensinya. Yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Coba sebelum masuk ke sini, saya mau ngajak bermain-main. Permainannya adalah bukalah aku. Nah, bukalah aku gimana itu? Jadi Bapak Ibu bisa berpasangan dengan temannya kanan kiri. Nah, coba salah satu ada yang membayangkan sesuatu hal yang berharga kemudian digenggam. Salah satu membayangkan sesuatu yang berharga kemudian digenggam. Baik. Terus teman yang satunya membujuk, merayu atau mengancam. Coba biar dibuka tangannya. Apa yang sesuatu yang berharga itu yang ada di tangan. Nah, digenggam seperti ini, nanti temannya yang satunya membujuk biar dibuka genggamannya. Kira-kira bagaimana sampai temannya itu bisa membujuk temannya satunya biar bisa membuka tangannya. Monggo silakan, salah satu ada yang menutup, ada yang membujuk. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru bisa mengontrol murid? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Ya, itu sudah terbukti ya dengan permainan tadi, bukalah tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti artinya penghargaan, apakah semuanya bermanfaat dan efektif? Tidak, karena kalau kita berikan secara berlebihan, anak-anak itu jadi ketergantungan. Nanti kalau dia tidak dikasih hadiah, dia tidak bersikap baik. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa fisik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar tidak ini? Tidak, karakter yang bagaimana? Yang bisa dikeluarkan, apa enggak? Malah anak-anak itu menjadi
diri, menjadi dong, sudah dicap anak yang bermasalah. Itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa juga memaksa. Jadi, apakah orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak? Tidak. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama menjadi teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Benar nggak ya Bapak Ibu? Benar ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita? Tidak bisa. Sangat sulit. Yang bisa adalah dengan memahami pandangan orang lain. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap kesalahan yang dibuat oleh anak itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Nanti kita akan mempelajari hal tersebut di berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri sendiri yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Nah, biasanya kan kalau dirayu-rayu sudah baik-baik, nggak mau, akhirnya dipaksa. Walah, batas kesabaran sudah habis. Kemudian terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Berikutnya tentang disiplin positif. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara pendekatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku anak yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini merupakan disiplin diri yang nantinya itu bisa muncul tanpa embel-embel adanya penghargaan ataupun adanya hukuman. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilainya bersifat umum, tidak mengacu pada suku tertentu atau agama tertentu. Nah ini salah satunya nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, terima, kreatif, dan yang keenam, bernalar kritis. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
Jadi apa yang kita lakukan itu kan untuk memenuhi kebutuhan diri kita, loh. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan yang utama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu kaitannya dengan apa yang masih dengan makanan, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang kaitannya sama rasa terima, kemudian bisa pendidikan, penguasaan itu kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, dan juga memimpin prestasi diakui dan didengar itu merupakan bagian dari penguasaan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Nah ini anak-anak biasanya kalau di kelas itu biasanya butuh memiliki butuh kebebasan. Terus kemudian kesenangan bermain, terutama kalau anak SD, karena masih anak-anak ya. Jadi kebutuhan kesenangan ini ya masih dominan. Bermain, jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak ini, tapi juga bisa membelajarkan anak. Ini dasar 5 kebutuhan manusia yang mendasari setiap perilaku. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini kalau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk memperoleh penghargaan itu masih motivasi ekstrinsik yang sifatnya sementara. Nah, jadi kalau motivasinya dari diri sendiri itu motivasi internal. Kalau biasanya bapak ibu yang memotivasi bapak ibu namanya biasanya apa yang lakukan? Jujur saja. Yang mana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sama. Tapi nanti lama-kelamaan bagaimana kita bisa kalau sebagai pendidik itu ibu dari menghindari hukuman, misalnya kita menjalankan PMM itu kan karena ada himbauan seperti itu, nanti kalau tidak pelajaran, nah itu bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi motivasi intrinsik, memang karena kita butuh menjadi pendidik yang belajar sepanjang hayat. Menghindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi pemberian penghargaan yang berlebihan, hukuman berlebihan itu juga akan mempengaruhi motivasi intrinsik yang akan muncul dalam diri murid. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi? Kalau hukuman tentunya sudah tidak asing lagi nih. Konsekuensi sudah pernah mendengar. Kalau restitusi bapak ibu belum. Hukuman itu biasanya tidak terencana, kemudian bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata. Jadi spontan langsung. Misalnya anak terlambat terus disuruh berdiri di bawah yang bendera, itu hukuman. Spontan karena sifatnya spontan. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi
dibuat oleh pihak guru. Jadi misalnya ini tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan PKL kelas, tidak mengerjakan PKL kelas nanti didenda. Nah itu kan sudah ada kesepakatan dulu ya. Nah itu konsekuensi. Tapi biasanya dibuat oleh pihak guru saja. Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Jadi penekanan restitusi itu dengan memperbaiki kesalahan. Nah ini ada pertanyaan, konsekuensi atau hukuman ya? Pertanyaan pertama, satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ayo masuk ke sini. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan karena terlambat saat pelajaran PJUK. Ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Jawabannya kalau betul konsekuensi jawabannya karena ini lari mengelilingi lapangan itu masih ada hubungannya dengan pelajaran PJUK. Kalau pelajaran yang lain bisa menjadi hukuman. Kalau temannya nggak lari tapi masih bagian dari pelajaran PJUK. Konsekuensi itu tadi, konsekuensinya terlambat. Baik, ini menarik ini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, kok bisa dihukum oleh penghargaan ini? Ternyata penghargaan yang kita berikan ini juga bisa menghukum murid. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ini hubungannya dengan ketergantungan itu tadi. Semakin banyak diberikan penghargaan, anak itu akan menjadi ketergantungan. Nanti kalau nggak dikasih penghargaan ya nggak bersikap baik. Atau nanti kalau ganti gurunya jadi nggak pernah ngasih hadiah atau penghargaan yang lain, nanti jadi tidak nurut waktu itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penjelasannya sama. Penghargaan maksa hubungan bagaimana ini? Contohnya, gurunya memberikan hadiah pada murid yang kita matematika. Nanti temannya tuh, oh pada itu, kalau bisa dikasih hadiah, itu kan bisa merusak hubungan. Jadi anaknya berpikir kasar bu, seperti itu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu jadi tergantung itu tadi penghargaan. Dan penghargaan hukum, bagaimana maksudnya ini? Penghargaan hukum itu contohnya misalkan kita memberikan hadiah pada anak yang mendapatkan peringkat 1. Nah, apakah peringkat 2 itu tidak berprestasi Bapak Ibu? Berprestasi, tapi kita tidak memberikan hadiah. Nah itu loh, hadiah itu penghargaan itu yang menjadi hukuman bagi anak yang peringkat 2. Karena dia juga berprestasi tapi tidak dapat hadiah. Itu adalah penghargaan yang menghukum. Kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Nah ini seharusnya yang kita lakukan ya, penghargaan dari dalam diri. Merasa senang, merasa bangga itu sudah merupakan penghargaan. Malah itu akan lebih mengetap. Lanjut kelima, posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pembuka, yang kedua pembuka rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Baik, kita simak video berikut.
dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagaimana? Bentar ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ulangan. Malah kalian menjadi saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerahkan diri. Dan posisi membuat merasa bersalah. Kasusnya sama, Naren doang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Apakah nadanya Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang membuat absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan keluar kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah itu. Sana cepat kelas. Maaf, Bu. Maaf sekali. Itu membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif
tersebut di dalam dirinya. Itu kalau ditulisnya biasanya anak menjadi tidak percaya diri karena posisi lemah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk sekolah sana. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga tidak termasuk murid bisa berperilaku baik, namun pada orang tertentu saja. Sama kasusnya Naren. Tapi posisi pemanah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Akhirnya data tidak tinggi. Saya terakhir posisi manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatannya? Saya menanyakan keyakinan. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau istirahat di rumah, ada orang yang Orang dan sepertinya menyatakan keberadaannya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video simulasi dari 5 posisi kontrol guru. Baik, sebagai apa tadi ya? Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga yang terakhir manajer. Yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Manajer. Kalau biasanya yang kita lakukan apa gitu? Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, kadang-kadang gitu. Jadi untuk mencapai posisi manajer itu memang memerlukan waktu gitu. Jadi kalau penghukum langsung ke manajer itu juga susah. Paling kalau dari penghukum itu ke posisi teman, pemantau dulu, baru nanti kalau sudah teman memantau ke manajer. Kalau langsung melompat itu saya rasa memang sulit. Ini penjelasannya penguatan saja ya. Penghukum menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Jadi dipaksa, hanya anak-anak itu manutnya itu hanya pada saat itu. Setelah itu akan timbul sifat sebelum. Tidak hanya lupa tapi dendam juga sama gurunya. Terus pembuat rasa bersalah, menggunakan rasa bersalah untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Jadi nanti kalau kamu terlambat nanti guru bisa jantungan. Itu membuat rasa bersalah. Pemantau, menggunakan pengawasan untuk memastikan orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Jadi sama ke aturan ya gurunya. Walaupun aturannya terus nanti anaknya kalau melanggar aturannya apa? Tuh, itu saya juga biasanya seperti itu. Teman, menggunakan hubungan persahabatan untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Kalau punya teman ini, anak-anak sebenarnya cenderung bisa menerima, tapi ternyata itu hanya sifatnya juga sementara. Tapi kalau berganti guru, kalau gurunya tidak seperti temannya lagi, ya tidak lama lagi. Yang paling ideal adalah manajer memberikan arahan dan bimbingan kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah ini posisi kontrol paling ideal adalah manajer. Jadi guru bersama murid melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi dengan posisi manajer itu fokusnya bukan ke kesalahannya anak, tapi bagaimana bisa mencari solusi agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, posisi kontrol apakah
ada kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol kenapa? Oh gitu Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, rasa bersalah. 5 posisi kontrol tadi membuat merasa bersalah. Apakah betul? Oke. Teman, jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Betul, jawabannya betul. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nama kita Bapak Ibu, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah, hukuman, penghukum. Oke, coba kita lihat jawabannya adalah hukuman. Karena mungkin ini kalau anaknya biasa-biasa saja, anaknya aku benar tidak apa-apa, tapi kalau anaknya sensitif dikasih pernyataan seperti itu, dia sudah sangat terhukum, tidak pernah benar melakukannya. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, manajer. Nah, manajer dengan restitusi. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi nomor 3 ini. Apa? Sang penegak aturan tadi. Guru yang selalu menegakkan pemantau. Oke, betul. Pemantau dengan konsekuensi. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? No. Untuk keyakinan kelas karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan siswa. Jadi yang membuat peraturan itu guru dan siswa, bukan guru saja. Betul sekali jawabannya Bu Retno. Bu Retno sudah ikut juga. Oke, jadi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh gurunya saja. Kalau keyakinan dibuat antara guru dan juga murid. Kalau peraturan itu sifatnya lebih ke motivasi eksternal saja. Kalau keyakinan itu kan nilai yang diyakini. Apa yang diyakini bersifat intrinsik. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Apa, Bapak Ibu? Melindungi diri. Keamanan. Apakah ada yang menggunakan helm karena menghindari polisi? Ada. Nah, coba kalau memakai helm karena menghindari polisi itu berarti masih apa? Menganggapnya sebagai estetisme, menganggapnya masih sebagai aturan. Tapi kalau memakai helm itu untuk melindungi diri, untuk keselamatan, berarti itu sudah masuk keyakinan. Apa yang kita yakini seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar, nah ini saat langsung di COVID dulu guys, agar tidak terhindar dari virus COVID. Apakah ada karena memang ada aturannya nanti kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk? Bisa jadi seperti itu. Nah, yang seperti itu masih aturan. Tapi kalau memakai masker itu memang untuk melindungi diri, itu sudah masuk keyakinan. Oke. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Retno tadi, yaitu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, dan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, ini prosedur pembuatan
menjadi positif, misalnya tidak boleh datang terlambat, jadi hadir tepat waktu. Terus tinjau kembali tentang pendapat yang terkumpul dan menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Ini dengan mengelompokkan ide-ide yang sama nanti dikelompokkan. Oke, seperti itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Belum kan? Ya, antara 3 sampai 7. Kalau satu yang kurang, 3 sampai 7. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani apa yang sudah dilakukan ini. Nah, jadi kalau sudah jadi keyakinan kelasnya bisa ditandatangani atau mungkin bisa cap jempol. Oke, atau boleh dicap 5 jarinya semuanya. Boleh, terus ditandatangani. Oke, itu salah satu bentuk kesepakatan sudah tanda sepakat dari murid dan guru. Tidak hanya muridnya yang menandatangani, nanti gurunya juga cap jari. Oke, terus kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, tentunya yang anak-anak bisa mudah untuk membaca. Jangan terus ditempelnya di atas, terus anak-anak tidak bisa baca. Oke. Lanjut ke sertifikat restitusi. Sertifikat restitusi ini yang dilakukan seorang manajer. Apa itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan sertifikat restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sertifikat restitusi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa digunakan. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan artinya kita membenarkan kesalahan anak, tapi bagaimana bisa menstabilkan emosinya dulu. Kalau anak-anak sudah bisa stabil emosinya, nanti kalau diberi masukan atau diajak berbicara itu sudah bisa. Tapi kalau pertama melakukan kesalahan langsung disalah-salahkan, tidak bisa masuk. Nanti mau dikasih saran apa tidak bisa masuk karena emosinya belum stabil. Stabilkan identitas itu untuk menenangkan anak lebih jauh. Dan yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia nih? Ada 5. Ya, jadi setiap tindakan anak itu pasti untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Apa yang kebutuhannya kita harus tahu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kata-katanya bisa seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Jadi kalau anak-anak berkelahi itu pasti dia memiliki alasan tujuan apa itu yang menjadi alasannya. Kita tanyakan. Ini masuk tahap validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu bisa dikatakan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini praktek saya. Assalamualaikum, Bapak Isa, Bapak Ini praktek saya dari institusi. Jadi ini permasalahannya nyata. Ini nyata terjadi di kelas saya. Pada saat kejadian itu karena tidak sempat video ya, jadi saya buatkan skenario. Saya mencoba mempraktekkan dengan betul sertifikat restitusi yang seperti ini kan 3 tahapan itu ternyata berhasil Bapak
kita terus merobek ibunya Mbak Reza. Awalnya anaknya juga mau dari Mbak Reza, bersama itu kalau langsung kita mobil anak itu langsung tidak akan ngaku, tapi dengan menerapkan itu ternyata belajarannya mau ngaku karena dia sudah merasa aman ya, dia tidak takut lagi. Kemudian di tahapan penanganan keyakinan itu saya meminta anak untuk mencari solusi atas permasalahan itu apa. Jadi ketika dia menemukan bukunya temannya, apa yang dilakukan? Tidak ada di situ karena bukunya sudah sobek. Apa yang mau dilakukan adalah menggantikan bukunya. Terus saya tanya temannya yang bukunya sobek, apakah setuju dengan seperti itu? Setuju. Jadi itu berangkat ketiga restitusi yang sudah saya sampaikan di belakang ini, Bapak Ibu. Di skenario ulang, tapi kejadian nantinya seperti itu, tapi lebih emosional. Nah, jadi kembali ke pertanyaan pertama tadi ya Bapak Ibu. Jadi materinya sudah selesai. Kita kembali ke pertanyaan awal. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak setuju. Ya, karena pemberian hukuman itu akan justru membuat murid menjadi pendendam. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid, apakah kalau bukan hadiah terus prestasinya meningkat? Tidak, murid menjadi ketergantungan. Kemudian, kalau sesekali tidak apa-apa. Sesekali tidak apa-apa. Kalau
kan jawabannya apa tadi, setuju? Nah, jadi guru itu tugasnya membantu ya, yang bisa memberikan solusi adalah murid sendiri. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah yang ideal menjadi teman? Tidak, sebagai manajer. Oke. Jadi kalau awalnya berpikir menjadi teman itu kan anak sudah mau menggunakan apa yang tapi ternyata posisi idealnya bukan teman tapi manajer, karena kalau teman itu nanti gurunya kalau tidak bisa bersikap seperti itu, nah nanti jadi tujuan lagi. Ya Bapak Ibu. Untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inti dari budaya positif itu agar anak-anak bisa mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan Indonesia. Oke, Bapak Ibu, untuk materinya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, monggo. Oke, kedua ini mau bertanya. Terima kasih Bu Oli tentang budaya positif ini. Ada beberapa yang satu aja diajak sebanyak bagaimana menerapkan budaya positif itu kalau kita satu ini biar anak-anak itu tetap ingat, tetap melakukan, jadi tidak langsung buat terus selesai, tidak seperti itu. Karena sekarang itu realitasnya sudah dibuat loh, tidak ada sudah dipajang di depan dan sudah diingatkan. Ternyata anak-anak itu masih terlepas melakukan hal yang sama. Dan itu bagaimana memberikan pembelajaran ke anak biar mereka tetap ingat dan tetap melakukan itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mungkin itu tidak ada permasalahan di belakang Bu Ayu ya. Semua setiap kelas ya, termasuk kelas saya. Mungkin tidak hanya dengan pemasalahan kelas. Satu kuncinya, konsisten dan gurunya harus memberikan teladan. Itu mungkin itu akan lebih mengenal ke anak. Kalau hanya dibaca saja, mungkin kan itu hanya dibaca, kemudian motivasinya itu hanya eksternal saja, belum masuk ke dirinya. Tapi nanti kalau dia secara konsisten terus menerus gurunya, dia harus juga mengingatkan terus, kemudian juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak itu kan meniru apa yang ada di gurunya. Jadi teladan, bagaimana itu bisa menjadi teladan yang baik. Ya, menjadi model untuk peserta didiknya. Akan juga dua ya. Ada lagi, ya Bruno. Terima kasih Bu Oli, tadi dijelaskan tentang diskusi ya. Dari mana kita mengawali ketika diskusi itu ketika ada permasalahan di kelas. Terima kasih. Baik Bruno, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk segi restitusi, itu tadi kan ada 3 tahapan nih. Untuk tahap-tahapannya itu tadi sudah udah Bapak Ibu. Jadi yang pertama stabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh, ada anak yang bertengkar, tiba-tiba kita langsung peloncat ke apa keyakinan yang kamu yakini? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Jadi kita stabilkan emosinya dulu dengan menstabilkan identitas. Misalnya bisa kita katakan, baik, nggak apa-apa. Setiap orang itu berhak marah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang kamu saja yang pernah marah, tentu juga pernah marah. Itu nanti akan membuat anak menjadi tenang. Terus kita tanyakan alasannya apa, kok bertengkar. Kemudian baru ke menanyakan keyakinan. Apakah tindakan itu baik? Bagaimana seharusnya? Bagaimana solusinya? Kalau kamu ada masalah dengan temanmu, apakah harus dengan bertengkar? Solusinya
tahapan yang disusun itu sudah mulai. Baik, untuk pemaparan materi dari saya atau sharing ya lebih tepatnya cukup sekian Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat hari ini? Halo. Anak-anak perhatikan, hari ini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar nggak istilah keyakinan kelas? Belum ya? Kalau peraturan kelas? Seperti apa peraturan kelas itu? Angkat tangan. Tidak makan saat pelajaran. Ya. Dilarang berbicara kotor. Mendengarkan penjelasan dari guru, ada lagi menolak. Tidak gaduh atau rame. Itu peraturan kelas. Kira-kira apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau di peraturan kelas itu kalian ikut membuat tidak? Coba ini misalnya ada peraturan kalau di bandara harus memakai helm. Itu kan peraturan di jalan ya. Kalian ikut membuat, tapi mematuhi. Ya, itu namanya peraturan. Ya. Jadi tidak ikut membuat, tapi kita ikut mematuhi. Kalau keyakinan bagaimana? Nah, kalau keyakinan itu dasarnya dari nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, yang dibuat secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas berarti nilainya nanti kita buat bersama-sama. Tidak hanya dari Bu Olin membuat peraturan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ramai. Tidak seperti itu. Jadi nanti kalian semua akan terlibat semuanya. Kesepakatan antara Bu Olina dan juga kalian. Nah, itu nanti yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Baik anak-anak, di sini Bu Olina punya apa ini ya namanya ya? Tahu nggak? Sticky note atau post-it. Ini sticky note ini silakan nanti kalian menuliskan ide keyakinan kelas. Ya, setiap anak menuliskan satu ide keyakinan kelas bebas. Ya, contoh, perlu boleh contohkan lagi? Contoh misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Karena contoh lain, coba siapa yang bisa mencontohkan? Ya, Salsa. Ya, tidak boleh berbicara kotor. Oh, itu juga. Kalian bebas menuliskan ide keyakinan kelas yang sekiranya nanti membuat kalian itu belajar di kelas itu menjadi nyaman, menjadi kondusif untuk belajar dan juga menyenangkan untuk belajar. Jadi silakan menuliskan satu ide keyakinan kelas. Ini nanti akan Bu Olina bagikan kertas sticky note-nya.
kelas menjadi kalimat positif. Paham tidak maksudnya? Beda banget ya. Maksudnya kalimat negatif itu yang seperti apa? Contoh, misalnya tidak terlambat datang ke kelas. Itu contohnya kalimat negatif. Ada kata apa? Tidak. Ada kata jangan. Tuh, biasanya kalimat negatif itu ada kata-kata tidak, jangan. Tuh, diubah menjadi kalimat positif. Gimana? Siapa yang bisa katakan? Ya, Mas Eki datang ke kelas tepat waktu. Itu contoh mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Siapa yang mau jadi relawan untuk mengubah kalimat negatif yang ada di ide keyakinan kelas menjadi kalimat positif? Ya, baru ngasih, coba maju. Cari kalimat negatif. Ya, diambil. Apa? Dibacakan coba. Tidak ramai saat menulis dan mematuhi perintah. Tidak ramai saat menulis dan mematuhi perintah guru. Positifnya bagaimana? Jaga ketertiban dan ketenangan di kelas. Oke, silakan diubah menjadi kalimat positif. Mau jadi relawan lagi? Ya, apa itu? Tidak bermain di kelas saat jam pelajaran. Jadi positifnya apa? Menjaga ketertiban di kelas. Oke, silakan ditulis di sini ya. Ada lagi negatif. Ya, apa itu? Ya, tidak memotong pembicaraan teman. Kalimat positifnya? Tuh, sekali nanti ditulis di sini ya. Apakah sudah yang membetulkan tadi kalimat negatif menjadi kalimat positif? Nah, silakan ditempel lagi di depan ya. Yang nah, sekarang siapa yang mau jadi relawan untuk mengelompokkan ide-ide yang sama? Angkat tangan. Ya, Mbak Felisa, ada lagi enggak? Ya, Mas Fabrizio, terus Mas Wawangke, jangan maju ke depan. Dikelompokkan. Jangan pelan-pelan. Nah, ini sama. Pelan-pelan. Ya. Terus, namanya? Terus lagi. Kan masalah ini apa? Hargai teman, hargai teman. Terus bawahnya. Nah, yang sama kayak ini mana? Nah, yang bawah. Tidak ramai mana? Hai. Perhatikan ya, ini teman kalian tadi sudah mengelompokkan untuk ide keyakinan kelas. Ini Bu Rina akan membacakan dari yang baris pertama ini tentang mematuhi peraturan di kelas, mematuhi peraturan kelas saat jam pelajaran, mematuhi peraturan di kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Yang ini ya, Mas Fakir. Menaati peraturan di kelas. Yo, maju. Silakan dituliskan di kertas bintang ini ya. Menaati peraturan. Selanjutnya, menghargai teman ketika berbicara. Menghargai teman. Nah, menghargai pembicaraan terbebas dari tindakan bully. Nah, apa ini ya? Tindakan ya, keyakinan kelasnya menghargai teman. Boleh, oke. Kita maju. Pilih yang mana ya? Mana ya? Dari selanjutnya, makan atau minum pada saat istirahat. Boleh minum tapi tidak boleh makan. Terus menaruh botol minum di depan kelas. Terus diperbanyak setelan baru di kelas. Ini berarti apa ya keyakinan kelasnya? Ya, berarti tidak menjaga kebersihan kelas. Oke, masih Mbak Seda.
kebersihan kelas, menghargai teman, menaati peraturan kelas, dan menjaga ketertiban kelas. Ada berapa keyakinan kelasnya ini? Ada 5 keyakinan kelas. Apakah kita semuanya sepakat? Karena kita semuanya sudah sepakat, sebagai tanda sepakat, silakan nanti kalian memberikan tanda stempel cap jempol di keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berharap nilai-nilai kebaikan ini tidak hanya ditulis saja, tapi benar-benar diyakini, benar-benar bisa tertanam di hati. Nah, ini biar kalian bisa membaca dengan jelas. Gimana kira-kira ya? Oke, tembok. Di sana ya? Oke, siapa yang mau relawan memasangkan di sana? Ya, Mas Rehan sama Mas Wahidi. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asri Nincasuti dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Marsila Rianto Saputra dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Mehnita Ayu dari kelas 6C. Sangat bersemangat. Sangat senang. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Supaya kita bisa disiplin. Supaya kita bisa bertanggung jawab.